Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik sekalian bersama Klinik IPA. Kali ini kita akan belajar untuk membedakan istilah gaya gesek statis maksimum, gaya gesek statis, dan gaya gesek kinetis. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah mendengar istilah ini ya. Gaya gesek statis itu gaya gesek yang dimiliki pada saat benda dalam kondisi diam. Nah, dalam kondisi diam berarti berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F harus sama dengan 0. Nah, sedangkan gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang dimiliki benda pada saat bergerak. Betul, bergerak. Nah, karena sudah ada gerakan, ya, tentunya ketika ditarik dengan gaya tertentu dia akan mengalami percepatan, maka akan berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Nah, prinsipnya itu adik-adik sekalian. Nah, kemudian persamaan yang kita pakai untuk menghitung gaya gesek itu adalah F sama dengan mu dikalikan dengan gaya normal. Tergantung, kalau gaya gesek statis maka ini pakai mu S, gaya gesek kinetis maka akan menggunakan mu K. Baik, berikutnya adik-adik, gaya gesek itu merupakan reaksi dari gaya dorong ya. Artinya gaya gesek akan muncul sesaat setelah gaya dorong ini ada. Nah, jika gaya dorongnya ke depan, maka gaya geseknya pasti ke belakang. Itu prinsip itu ya. Jadi selalu melawan dengan gaya dorong. Nah, karena untuk menghitung gaya gesek itu kita membutuhkan gaya normal, maka adik-adik harus paham gaya normal itu apa. Jadi gaya normal ini adalah pasangan aksi reaksi dengan gaya berat. Setiap benda pasti memiliki berat karena ditarik oleh gravitasi bumi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Selalu itu ya. Tidak peduli dia di bidang datar atau di bidang miring, maka selalu lurus menuju ke pusat bumi. Nah, sedangkan gaya normalnya itu merupakan gaya penyeimbang gaya berat ini yang kita gambar mulai dari pertemuan kedua permukaan ini, dan arahnya harus selalu tegak lurus. Nah, kalau dia berada di bidang miring, maka ya mengikuti kemiringannya. Nah, karena di bidang yang datar, maka ya sangat jelas ya. Jadi arahnya ke atas, persis melawan dengan gaya berat. Oke ya. Nah, adik-adik, terus kemudian muncul istilah gaya gesek statis maksimum itu apa? Nah, nanti akan kita pelajari lewat kasus. Baik, ada satu contoh soal sederhana sebagai berikut. Sebuah balok bermasa 10 kg berada pada lantai datar kasar, ditarik dengan gaya F dengan arah mendatar. Jika koefisien gesekan statis 0,4 dan koefisien gesekan kinetis 0,3, percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, berapakah gaya gesek yang dialami balok jika ditarik dengan gaya 0, kemudian jika ditarik dengan gaya 25 Newton, atau yang C jika ditarik dengan gaya 50 Newton. Baik adik-adik, ini juga prinsip yang harus adik-adik ketahui, bahwa gaya gesek statis, maksud saya koefisien gesekan statis itu selalu lebih besar dibandingkan dengan koefisien gesekan kinetis. Kalau dalam soal ini jelas ya, dikasih nama koefisien gesekan statis berapa, koefisien gesekan kinetis berapa. Nanti di dalam soal jika tidak ada identitasnya, hanya menyebutkan gaya geseknya adalah 0,4 dan 0,3, maka yang lebih besar itu kita harus paham yang dimaksud adalah koefisien gesekan statis.
Baik, sekarang kita buat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Berarti ada gaya F yang menarik, kemudian ada reaksinya yaitu gaya gesek yang arahnya hanya ke belakang. Ya, seandainya balok ini bergerak maka akan mengalami percepatan searah dengan gaya F ini. Terus kemudian dia pasti punya gaya berat yang besarnya adalah M dikalikan G, yaitu 10 kg dikali 10 meter per detik kuadrat, hasilnya adalah 100 Newton. Nah, terus kemudian N-nya berapa? Nah, sesuai yang saya jelaskan di atas, maka karena ini tidak ada gerakan atas bawah, ya. Ini berarti kan sigma Fy-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena faktanya balok tidak mungkin bergerak vertikal karena hanya ditarik dengan arah gaya F yang horizontal. Maka otomatis gaya-gaya yang searah vertikal atau searah sumbu Y, resultan gayanya adalah 0. Sehingga W dikurangi N harus sama dengan 0. Alias gaya normalnya persis sama dengan beratnya, yaitu 100 Newton. Nah, angka ini yang kita gunakan untuk menghitung gaya geseknya. Nah, langkah pertama adik-adik yang harus kalian pahami adalah bahwa F sama dengan mu S dikalikan dengan N. Ini yang dimaksud adalah gaya gesek statis maksimum. Jadi ini ya, ini penting ini. Jadi langkah pertama yang harus adik-adik hitung itu adalah Fs max. Kenapa? Karena ini akan menjadi acuan syarat keadaan benda. Syarat keadaan benda. Atau kalau saya tulis, kalau benda itu bergerak, maka dia harus memiliki syarat bahwa gaya tariknya atau dorongnya harus lebih besar dari Fs max ini. Nah, kalau sama persis berarti tepat akan bergerak. Ya. Atau bisa saya sebut syarat benda bergerak atau tepat bergerak itu jika gaya F-nya lebih besar atau sama dengan gaya gesek statis maksimumnya. Nah, sekarang kita hitung. Fs max-nya berapa? Berarti 0,4 dikali dengan 100 tadi ya, gaya normalnya. Berarti ada 40 Newton. Artinya apa adik-adik? Ketika ditarik balok ini ya, ditarik dengan gaya yang lebih besar dari 40, maka bendanya pasti bergerak. Nah, kalau bergerak berarti berlaku gaya gesek kinetis. Tetapi kalau ditarik kurang dari gaya yang besarnya 40 Newton, maka bendanya tidak akan bergerak. Nah, maka gaya geseknya tergantung. Tetapi yang jelas berlaku hukum 1 Newton. Misalnya, untuk menjawab soal nomor A, ditarik dengan gaya F sama dengan 0. Ya, berarti 0 ini adalah kurang dari 40. Berarti tidak memenuhi syarat bergerak. Berarti bendanya adalah diam. Kalau diam berarti berlaku sigma fx gitu ya, karena yang mendatar harus sama dengan 0. Berarti ketika ini 0, maka di sini wajib 0.
gitu ya. Nah, jadi jawabannya A adalah gaya geseknya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau ditarik dengan gaya F sebesar 25 Newton? Nah, kita lihat Fs max-nya tadi 40, berarti 25 itu kurang dari 40. Maka berlaku hukum 1 Newton karena bendanya diam. Sehingga kalau ini 25, maka gaya geseknya juga 25. Ya, jadi B jawabannya adalah 25, berarti mengikuti. Itu namanya gaya gesek statis. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau ditarik dengan gaya 50 Newton? Kalau ditarik dengan gaya 50 Newton, berarti lebih dari 40 Newton. Berarti kesimpulannya benda bergerak. Kalau bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, maka harus kita analisa. Ya, berarti ini dari sini. Yang kita anggap positif adalah F-nya karena sesuai dengan arah percepatan. Berarti F dikurangi FK harus sama dengan M dikalikan dengan A. Berlaku ini. Ya. Nah, berlaku ini. Tetapi karena yang ditanya adalah gaya gesek, maka gaya geseknya ya tinggal dihitung ya. Jadi FK-nya itu sama dengan mu K dikali dengan N. Mu K-nya tadi berapa? Yang lebih kecil yaitu 0,3 dikali 100 Newton. Yaitu gaya normalnya. Yaitu 30 Newton. Nah, berarti jika ditarik dengan gaya 50 Newton, maka gaya geseknya 30 Newton. Kalau ditarik dengan gaya 60, ya sama, yaitu 30 Newton. Berarti gaya gesek kinetis itu sifatnya tetap. Sepanjang dia bergerak, maka gaya gesek kinetisnya sesuai dengan mu K-nya dikalikan gaya normalnya tadi. Berbeda dengan gaya gesek statis yang selalu menyeimbangkan dengan gaya penariknya tadi. Nah, jika kemudian diminta untuk mencari percepatannya, berarti kita pakai hukum 2 Newton tadi ya. Berarti F-nya 50 misalnya tadi. Terus dikurangi gaya gesek kinetisnya 30. Kemudian masanya 10. Kemudian percepatannya A. Maka dapat kita sederhanakan bahwa 20 sama dengan 10 A. Berarti percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu adik-adik perbedaan antara gaya gesek statis maksimum, gaya gesek statis, dan gaya gesek kinetis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Silakan cek kembali bila ada perbedaan pendapat, silakan disampaikan di kolom komentar agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk belajar bersama Klinik Imbar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.